Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, teman-teman, hari ini kami akan membawakan bahasan mengenai materialitas. Salah satu kasusnya yaitu yang ada di dalam buku Theodorus yang berjudul Figurator Telkomsel. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Septiana Ayudianti. Dan saya Nur Aziza Indah Wulandari. Dan selama 20 menit ke depan, kami akan membahas kasus Figurator Telkomsel yang terjadi pada tahun 2012 hingga tahun 2013. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, yaitu mengenai kumpulan fakta kasus di luar pokok bahasan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Yang kedua adalah menjawab pertanyaan dari sketsa audit. Yang ketiga, yaitu menganalisa menggunakan teori auditing agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dan yang keempat adalah kesimpulan. Oke, langsung pada pembahasan pertama, yaitu membahas tentang fakta-fakta di luar sketsa audit. Seperti, teman-teman sekalian, tahukah kalian bahwa kita sebagai generasi muda pasti nggak asing lagi namanya internet. Internet memudahkan kita untuk mendapatkan informasi serta bertelekomunikasi. Perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, Telkomsel. Pasti kalian nggak asing lagi dong dengan namanya Telkomsel. Telkomsel adalah perusahaan telekomunikasi terbesar yang ada di Indonesia. Dia memiliki jutaan pelanggan dan keberadaannya sudah cukup lama di Indonesia. Nah, apakah kalian semua tahu bahwa pada tahun 2012 Telkomsel sempat diisukan mengalami kepailitan? Dan apakah kalian tahu apa arti dari kepailitan? Pailit atau yang umumnya disebut bangkrut, di dalam Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit. Seperti yang disebutkan dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Nah, untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai kasus Telkomsel ini, mari kita simak berita mengenai kasus kepailitan Telkomsel yang berikut ini. Check it out. Telkomsel Pilot. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan PT Telekomunikasi Seluler Telkomsel dalam keadaan pilot setelah permohonan distributor voucher isi ulang kartu Prima PT Prima Jaya Informatika dikabulkan. Telkomsel dinilai tidak bisa membayar hutang yang diperkirakan mencapai 5,3 miliar rupiah. Pesanan mereka yang di dua purchase order tadi itu jumlahnya 5 miliar 260 juta dan mereka belum bayarkan gitu. Jadi bagaimana mungkin pengadilan menerima itu sebagai tagihan sementara mereka sendiri belum bayarkan. Kalau mereka sudah bayarkan, mereka minta uangnya kembali misalnya gitu. Jadi mereka belum bayarkan. Keputusan pilot Telkomsel itu pun menimbulkan tanda tanya dalam proses hukumnya, termasuk integritas hakim yang menangani gugatan ini. Pasalnya, penggugat, yakni CEO PT Primajaya Informatika, tercatat beberapa kali tersangkut kasus dugaan korupsi. Dukungan untuk selamatkan Telkomsel datang dari banyak kalangan. Sejumlah politisi Senayan mendesak Menteri BUMN untuk melakukan perjuangan atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat itu. Telkomsel yang selama ini telah memberikan sumbangan pajak yang sangat besar, harusnya keberadaannya dipertahankan. Telkomsel sendiri adalah perusahaan yang 65% sahamnya dikuasai PT Telekomunikasi Indonesia dan 35% saham lainnya di tangan Singtel Singapura. Nah, gimana? Kalian sudah mengetahui kan sekilas gambaran tentang kasus kepailitan Telkomsel? Dan untuk memperjelas kembali gimana kronologi Figurator Telkomsel akan ditampilkan video berikut ini. Check it out.
Nah, teman-teman, gimana? Udah lebih jelas kan mengenai gambaran kronologi Fikurator Telkomsel beserta fakta-fakta di luar sketsanya? Dalam menganalisa kasus audit ini, kami mendapatkan beberapa informasi dari sumber sekunder, yaitu dari beberapa website, juga dari berita yang kami ambil dari YouTube. Oke, sekarang kita sudah sampai di pembahasan kedua nih. Pembahasan kedua itu adalah menjawab pertanyaan dari sketsa audit. Di dalam buku Theodorus Audit Kontemporer terdapat dua pertanyaan sketsa audit. Yang pertama adalah, apakah Fikurator Telkomsel 0,5 dibagi 2 sama dengan 0,25 material? Dan yang kedua mengenai apakah patokan untuk mengatakan itu material atau tidak. Nah, selanjutnya untuk menjawab dua pertanyaan ini, kita akan melihat video berikut ini. Check it out. Nah, inti dari jawaban dua pertanyaan mengenai jumlah perhitungan Fikurator oleh PN Niaga itu sangatlah material. Hal ini disebabkan karena PN Niaga menggunakan Permenhukam lama atau Bapepam dalam perhitungan Fikurator. Seharusnya perhitungan dilakukan pada Permenhukam baru 2013 karena kasus ini bergulir hingga tahun 2013 atau dengan kata lain, di sini, PN Niaga mempekerjakan kurator hingga tahun 2013 dan secara otomatis mereka harus menggunakan Permenhukam 2013 dan perhitungannya bukan berdasarkan aset tapi melalui jam kerja. Nah, teman-teman gimana? Udah lebih jelas lagi kan mengenai kasus Fikurator Telkomsel? Nah, sekarang kita sudah memasuki pada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai analisa dengan teori auditing agar kasus serupa tidak terulang kembali. Yang pertama, yaitu melakukan pengendalian internal. Pengendalian internal adalah pengendalian yang berasal dari pihak Telkomsel yang dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu tahapan yang pertama dari pengendalian internal adalah lingkungan pengendalian. Maksudnya dalam lingkungan pengendalian ini yaitu seorang auditor internal harus mengetahui letak-letak pengendalian di suatu entitasnya, yaitu Telkomsel. Yang kedua yaitu adalah menilai risiko. Entitas dapat menilai risiko menggunakan PPRE. PPRE adalah proses penilaian risiko entitas yang dilakukan oleh entitas itu sendiri. PPRE juga memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi risiko, mengestimasi berapa signifikannya risiko, menilai potensi terjadinya risiko, dan menentukan tindakan untuk menangani risiko. Dan setelah PPRE dilaksanakan dan mencapai tujuan, maka auditor internal akan dapat memberikan laporannya yang minim salah saji. Yang ketiga yaitu mengenai sistem informasi, di mana auditor dapat langsung melaporkan dan menyampaikan informasi serta pemahamannya mengenai entitas kepada manajemen dengan melakukan komunikasi yang efektif secara internal sehingga membantu memahami kegiatan operasional dan cara melaporkan penyimpangan pada atasan. Yang keempat yaitu mengenai kegiatan pengendalian.
Seperti yang telah disebutkan dalam ISA 315.21, yaitu dalam memahami kegiatan pengendalian entitas, auditor wajib memperoleh pemahaman mengenai bagaimana entitas tersebut menanggapi risiko yang timbul serta teknologi informasi yang digunakan. Dan yang terakhir, yaitu dengan memonitoring bahwa auditor wajib memperoleh pemahaman mengenai kegiatan utama yang digunakan entitas untuk memantau pengendalian internal atas pelaporan keuangan, termasuk kegiatan pengendalian yang relevan dengan audit, dan bagaimana entitas mengambil tindakan terhadap kelemahan atau kekurangan pengendalian. Kaitannya dengan kasus fee kuartal Telkomsel di sini itu, auditor Telkomsel harusnya memastikan bahwa ada kesesuaian kegiatan transaksi yang dilakukan oleh Telkomsel dengan PJI, dan apabila ditemukan kejanggalan dalam transaksi tersebut, maka auditor internal harus segera melaporkan kepada manajemen ataupun TCWG-nya. Nah, teori yang kedua yang dapat digunakan dalam membahas kasus ini yaitu mengenai audit plus pas yang dahsyat. Terkadang, para auditor dapat mengalami kegagalan dalam melaksanakan tugas auditnya. Maka yang diperlukan adalah yang pertama yaitu kewaspadaan profesional, di mana auditor tidak boleh percaya sepenuhnya terhadap suatu informasi yang belum ditemukan kebenarannya. Dan kaitannya dengan kasus ini yaitu dari pihak Telkomsel tidak secara langsung setuju dengan penetapan pilot dari PN Niaga dan berusaha mencari kebenarannya dengan mengajukan kasasi pada MA sebagai bentuk perlawanan terhadap PJI. Yang kedua yaitu adalah kearifan profesional, di mana kearifan profesional auditor didapatkan berdasarkan pengalaman auditor terdahulu yang diperlukan dalam proses audit sesuai dengan ketentuan ISA, di mana auditor internal Telkomsel harus memahami secara benar entitas relasinya, yaitu PJI, termasuk mengenai track record-nya. Selain itu, auditor juga dapat memperkirakan apa yang terjadi selanjutnya dalam hubungan dengan relasinya, yaitu PJI dengan Telkomsel, sehingga dapat menekan risiko yang mungkin terjadi baik itu error maupun fraud. Nah, teman-teman, kita udah memasuki pembahasan yang keempat, yaitu mengenai kesimpulan. Nah, di dalam kesimpulan ini ada 3 poin yang akan kita sampaikan. Yang pertama, yaitu materialitas merupakan salah satu yang dipelajari dalam auditing. Salah satu contoh kasus dari materialitas ialah kasus fee kurator Telkomsel, di mana dalam kasus ini Telkomsel dinyatakan pilot oleh PN Niaga atas gugatan PJI yang mengharuskan Telkomsel membayar kurator dengan jumlah 146,808 miliar rupiah yang dirasa sangat tidak wajar dan melebihi angka materialitas berdasarkan ketentuan Bapepam tahun 2012 dan Permenhumkam tahun 2012. Namun, karena pihak Telkomsel merasa keberatan dengan adanya tuduhan pilot tersebut, maka pihak Telkomsel mengajukan kasasi kepada MA. Pada akhirnya, MA memenangkan Telkomsel pada kasus kepailitan ini, di mana Telkomsel dinyatakan tidak mengalami kepailitan dan dibebaskan dari pembayaran kurator yang menghitung kepailitannya. Nah, poin kedua dari kesimpulan ini yaitu angka 146,808 miliar yang dituntutkan oleh PN Niaga yang berasal dari perhitungan berdasarkan total aset sangatlah material, karena apabila dibandingkan dengan perhitungan Permenhumkam tahun 2013 yang didasarkan pada jam kerja, maka sangat jauh berbeda. Kasus ini bergulir hingga tahun 2013. Maka Permenhumkam yang digunakan adalah Permenhumkam 2013 yang menggunakan patokan jam kerja. Nah, poin yang ketiga yaitu mengenai pencegahan agar kasus serupa tidak terjadi. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh auditor internal sebelum melakukan hubungan berelasi dengan entitas lain, yaitu dengan memperhatikan pengendalian internal serta menggunakan audit plus yang menyangkut kewaspadaan dan kearifan profesional. Alhamdulillah ya teman-teman, kita berdua udah selesai nih membahas mengenai fee kurator Telkomsel. Thanks banget buat kalian udah stay nonton kita pada kesempatan kali ini. Dan semoga video yang barusan saja kalian lihat bisa menambah wawasan serta pengetahuan kalian dalam dunia auditing, terutama dalam materialitas. Akhir kata, kami undur diri. Saya Nur Aiza Indah Bulandari. Dan saya Septiana Widianti. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye.